666 bukan 666. Jadi saudara jangan tuh semua dihubung-hubungkan. Oh 666, oh itu nanti nggak boleh. Karena saya tidak percaya dengan teori konspirasi. Saya lanjutkan, lihat balik ya, pasal 7 tadi kan tentang nah ini pasal 7 itu kan ada 144.000 orang kudus kecuali nama Dan. Nama Dan nggak disebutkan karena di dua raja-raja apa tadi? Itu Dan itu ada penyembahan berhala ya. Di suku Dan itu ada penyembahan berhala, makanya Dan itu dihapuskan. 1 Raja-Raja 12 ayat 5 sampai 30. Suku Dan itu ada penyembahan berhala, ada bukit berhala di sana. Sehingga suku Dan itu dihapuskan karena Ulangan berkata dihapuskan dari antara kamu. Orang-orang yang ada berhala itu dihapuskan dari antara kalian. Jadi Dan itu nggak dimasukkan. Tetapi mengapa Efraim juga nggak disebutkan? Makanya Efraim juga menyembah berhala. Makanya Efraim namanya diganti kembali menjadi Yusuf. Nah, itu ditulis, kalau saudara lihat, di dalam Mazmur 78 ayat 67, dan di dalam, ayat saya lupa ya, satu lagi itu, Efraim itu, namanya diganti jadi Yosef, jadi Yusuf, jadi dibalik ke Yusuf, nggak disebut lagi, tapi jadi ke Yusuf lagi. Jadi ketika di 12 suku ini, suku Dan nggak disebutkan, tetapi diganti Manasye. Dan nama Efraim nggak disebut lagi, tapi diganti dengan Yusuf. Ya, itu karena ada di 2 ayat tadi, Mazmur 78 ayat 67, sebentar ya, saya ada Mazmur 78 ayat 67, dan Yeskiel 37 ayat 16 sampai 19. Nah, kalau saudara lihat dalam pasal 14, 144.000 orang kudus ini disebutkan lagi, ada nyanyian dari 144.000 orang 144.000 orang kudus ini bernyanyi. Nah, kemudian ada the martyrs of the great, ya, from the great tribulation. Nah, itu ada orang-orang kudus dan martir yang tidak komit kepada angka 666 dan makhluk itu, nggak menyembah makhluk 666 dan tidak menyangkal Yesus. Ya, itu semua dituliskan. Kemudian saudara lihat ada 3 malaikat dengan 3 pesan, yaitu Injil bagi seluruh bumi, ya, 3 malaikat dengan Injil bagi seluruh bumi, penghakiman dan penghukuman bumi. Kemudian the fall of Babel. 3 pesan itu ya, Injil, terus pesan Injil, terus penghakiman, hari penghukuman dan kejatuhan Babel. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengenakan tanda 666, dia akan diselamatkan dari murka Tuhan ini, murka Elohim ini. Saudara lihat pasal 14 ayat 14, ada the Son of Man in cloud glorious, sama dengan Matius 24 ayat 30. Dan saudara cek lagi dalam Matius 14, ada panen yang pertama, ada 2 kali panen, Matius 14, 15, 16, sampai 20. Panen yang pertama, nggak disebutkan. Sama di Matius 24 ayat 31, dari ujung langit sampai ujung langit itu panen yang pertama. Kemudian ada panen yang kedua, the bloody grapes. Wah, itu berdarah-darah. Panen yang pertama itu berarti kita nih rapture, ada pertemuan di udara yang nggak diangkat. Itu akan berdarah-darah. Kenapa? Karena akan masuk ke dalam pasal 8 ayat 9, pasal 89 dan pasal 15-16. Lihat, ada 7 trompet. Jadi setelah metra yang ke-6, terus ada 7 trompet. 7 trompet ini dibunyikan. Trompet pertama, ya, fire blood. Trompet yang kedua, gunung api pergi masuk sungai. Ya, di pasal 15-16-nya sama persis ya. Fire blood, terus ada bisul-bisul barah. Tapi bagi yang ada tanda 666. Tapi kalau yang nggak punya tanda, selamat mereka, nggak kena bisul darah ini. Terus ada semua ya, itulah Mesir ini ya. Makanya di atas pembandingnya adalah pasal 15-16 yang biru ini ya. Kolom L dan M pembandingnya. Saudara lihat ada nyanyian Musa dan nyanyian anak domba yang menang atas 666, angka 666. Terus 7 cawan murka Allah. Diwakili setiap cawan itu diiringi dengan trompet. Sama persis itu. Nah, saudara lihat cawan-cawan ini semuanya adalah tulah Mesir. Makanya tadi nyanyian Musa. Lihat di akhirnya sama-sama pasal 8 dan 9, pasal 9 ayat 20 dan pasal 16 ayat 21.
manusia tetap mengutuki Tuhan. Mereka tidak bertobat, mereka makin mengutuki Tuhan, ya, dan mereka makin benci sama orang Kristen. Alkitab berkata, Yesus berkata, mereka akan dibenci oleh segala bangsa orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus ini, karena tulah-tulah itu, ya. Nah, lihat. Kemudian, saudara lihat pasal 17. Nah, ini sudah mulai ending ya, pasal 17. Hari penghakiman. Ada prostitut wanita pelacur yang duduk di atas makhluk 7 kepala 10 tanduk tadi. Ya, tadi bukan naga ya, ini makhluk. Tadi sama dengan Wahyu 13. Ada makhluk 7 kepala tadi Islam. Ya, makhluk, ada pelacur yang duduk di atas makhluk ini. Terus disebutkan ada 8 raja-raja. Nah, 5 raja-raja sudah jatuh, yaitu Syria, Babel, Persia, Media, dan Yunani. 1 masih, yaitu Roma, dan 1 akan datang, yaitu Arab. Ya, itu baru 7 kan? 5 tambah 7. Yang satunya lagi, saudara lihat, kolom N tadi, yang kolom N, 1 lagi adalah Antikris. The 10 horns had not yet rule but will come. 10 khilafah tadi ya, 10 khalifah tadi belum datang, tapi akan datang. Di zaman Yohanes ya, itu zaman Yohanes. Artinya itu bukan Roma lagi, itu sudah 10 nanti akan datang. Nah, itulah khalifah-khalifah Arab. Dan 10 khalifah ini akan meninggalkan si wanita pelacur ini, consume her, ya, akan dimakan dagingnya dimakan, terus dibakar. Nah, saudara, kalau saudara lihat wanita ini, dia melacur dengan segala bangsa, Wahyu 12 ayat 8, wanita ini, antar pelacur ini, adalah sebuah kota besar yang memerintah segala raja di bumi. Saudara, ingat siapa yang, kota mana, yang kota besar, itu cuma satu kota itu negaranya, tapi semua raja-raja takluk sama dia. Ya, segala bangsa, dia itu mencakup segala bangsa, dari zaman tahun 325 sampai dengan hari ini. Ya, itu satu kota itu paling ditakuti itu. Kalau dia sudah batuk, ya bahkan Donald Trump mau pegang tangannya aja, dia dikebasin, Donald Trump langsung ciut hatinya. Ya. Terus saudara lihat pasal 10-11 sama dengan 18-19. Ya. Pasal 10-11 adalah seven thunder. Itu di seal, kita nggak bisa tahu. Ada temple of God ada di surga. Itu sama semuanya, ada wedding of the Lamb, ya. Pasal 10-11, 18 ada 2 saksi Allah. 2 saksi Allah, tadi disebutkan 2 saksi Allah adalah orang Kristen dan orang Yahudi yang pegang Taurat dengan sungguh-sungguh. Dan mereka diundang ke invitation to the wedding of the Lamb, Matius 22. Ya. Terus mereka sudah mati, tapi ya saat itu kan sudah mati, terus mereka diundang. Jadi mereka sudah mati dan mereka sudah diundang. Saudara lihat, sangkakala ke-7 Yesus datang sebagai raja segala raja, trompet ke-7 itu dibunyikan, dan temple of God itu diperlihatkan, bait Elohim itu diperlihatkan, ada tabut perjanjian. 1 Korintus 15, ketika sangkakala itu tadi dibunyikan, yang sudah mati akan terlebih dahulu dibangkitkan. Kemudian masuk ke perjamuan anak domba. Kita yang masih hidup dirubah dalam sekejap mata dalam tubuh kemuliaan. Lihat ayat pasal 19 ayat 11, ada white horse, kuda putih. Ya, kuda putih dengan nama baru dari Tuhan Yesus. Ya, barang siapa menang dia akan beritahu nama baruku. Nah, tadi ya, barang siapa menang tadi. Jadi kuda putih ini kita sudah tahu, oh itu Yesus, sudah jelas. Itu nggak usah ditafsir-tafsir lagi kemana-mana. Dan kemudian ada kebangkitan, kita disebut oleh Yesus, Matius 24 tadi, disebut oleh Yesus. Ada panen yang pertama, ya, Wahyu 14 ayat 15, dan kemudian dunia perang, situ ya, perang, benar-benar perang itu. Lihat ini ya, Wahyu Allah, ini kita lihat sini. Nah, yuk kita masuk, lihat. Ini jam berapa ini? Oke, sampai sini dulu. Oke, sebentar. Tentang Wahyu ini, ada mau tanya dulu nggak? Stop dulu. Atau saya lanjut dulu supaya selesai? Saya lanjut dulu ya. Perbandingan Wahyu dengan apa kata Yesus.
Ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya cuma satu. Tadi kan sudah dijelaskan. Ada sedikit yang saya perlu penjelasan Bapak. Ya. Itu apakah antikris dulu yang muncul, baru kemudian kedatangan Tuhan, atau sebaliknya, Pak? Nah, itu nanti saya mau jawab di sini sekarang. Oke, silahkan, Pak. Matius 24, lihat ya. Kalau saudara baca Matius 24, ayat 1, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain. Semua akan diruntuhkan. Itu terjadi tahun 70. Ya, Jenderal Titus datang, anaknya si Vespasianus ya, menghancurkan Yerusalem dan bait Allah. Bait Elohim, ya, kemudian dihancurkan. Nah, saudara lihat, tidak ada satupun batu di sini dibiarkan terletak. Ini sudah digenapi ya. Jadi bait Allah diruntuhkan, ini sudah digenapi. Nubuatan yang Matius 24 ayat 1 ini sudah digenapi. Jangan disinggung-singgung lagi, ya, jangan ditanyakan lagi, jangan dibuka lagi. Nah, kemudian sudah lihat. Ini ya. Ini keterangannya ya di Matius 24, the Net Bible, the Jerusalem Temple was widely admired around the world. Ya, itu ada di dalam sejarah Josephus Antiochus pasal 15, buku ke-15 pasal ke-11, ya. Saudara bisa download sendiri dari internet. The Antiochus of the Jews. Josephus, Flavius Josephus. Nah, kemudian ayat 3, murid-muridnya nanya, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bagaimanakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganmu berarti Yesus sebagai Raja. Kedua, dan tanda kesudahan dunia. Kesudahan dunia itu berarti kiamat. Kemarin ya, kita belajar heavens and hell. Tanda kesudahan dunia berarti kiamat. Jadi dua, dia nanya tanda bila manakah itu terjadi. Tadi yang ayat 1 bahwa bait Elohim itu dihancurkan. 1. Kedua, pertanyaannya adalah sebagai raja, kapan kiamat? 3 pertanyaan ini. Kemudian Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama, banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Engkau akan mendengar tuduh perang dan segala macam itu ya. Bangsa, saya baca aja, kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangsa melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi kelaparan dan kebah bumi, tadi disebutkan dalam Meterai 1 sampai Meterai 7. Ya, sorry ini kedua kali. Lihat, I'm the Christ, bukan akulah Yesus ya. I'm the Christ itu artinya aku yang diurapi, aku yang dijanjikan. Jadi saudara jangan bilang, oh Muhammad nggak pernah ngaku bahwa dia adalah Yesus. Bukan, Muhammad dia mengaku dia adalah yang dijanjikan. Anointing, orang yang diurapi, I'm the Christ. Dan dia akan menyesatkan. Ya. Lihat Matius 24, Yesus bicara tentang the end of the temple, fisik, temple yang fisik. Ya, bait Elohim. Matius 24 bicara tentang his second coming sebagai raja. Matius 24 bicara tentang the end of the world atau hari kiamat. Ya. Kemudian lihat ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa. Tadi ya, mereka semua ada kena tulah, kena kutuk dan mereka mengutuki Tuhan dan mereka jadi benci. Oh, ini gara-gara orang Kristen ini. Ya, terus banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin banyak bertambah keturakan, maka kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Ya, tetapi orang bertahan sampai kesudahannya akan selamat dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, jadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Lihat tadi 3 malaikat, yang pertama bawa Injil untuk segala bangsa, untuk dunia. Ya. Kemudian saudara lihat tanda-tanda sebelum Yesus datang. Tadi perang, itu 24 ayat 6. Kelaparan tadi ya. Persekusi, aniaya, ya, terus dibenci oleh segala bangsa. Terus kasih orang akan menjadi dingin. False Messiah yang diurapi, yang dijanjikan in the name of Messiah, ya. Saya adalah Kristus. Ya, terus dia bawa-bawa nama Yesus, ya, dia akan menggunakan namaku,
saya ini dijanjikan sama Yesus. Nah, Muhammad itu tadi kan yang bilang saya ini dijanjikan sama Yesus. Ada ya ditulis di Al-Quran ya. Nah, kemudian Injil akan diberitakan ke segala bangsa. Hari ini Injil mulai diberitakan ke Arab ya. Dulu susah sekali masuk ke Arab Injil itu. Susah. Orang-orang Arab nggak bisa dengar, orang-orang Iran nggak bisa dengar. Tapi hari ini orang-orang berani-berani. Dan mereka mulai memberitakan Injil sana. Nah, lihat perbandingan dengan Wahyu tadi. Perang ada di sil yang kedua. Kelaparan ada di sil yang keempat. Persekusi, aniaya ada sil yang kelima. Ya, kasih orang menjadi dingin ada di sil yang kedua. False Messiah ada di Wahyu 13 ayat 110. Muhammad false Messiah dan Antikris tadi Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi itu false Messiah. Ya. Kemudian gospel akan diberitakan Injil. Itu dalam Wahyu 11 ayat 7, Wahyu 12, ya, orang-orang Kristen yang punya kesaksian. Ya. Dan kelahiran dari gereja, ya, lahirnya gereja itu tadi. Lihat, Antikris itu satu Muhammad, Wahyu dan Al-Mahdi, ya. Dan mereka nanti ada sebut-sebut Dajjal juga, ya. Nah, sekarang saya tambahkan Dajjal, Antikris, ya. Ada Al-Mahdi, ada Muhammad, nabi palsu. Kemudian saudara lihat di dalam Daniel 9. Orang suka berkata bahwa Daniel 9 itu nanti raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat. Tapi sekarang bukan. Saudara lihat, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang yang selama 1 kali 7 masa, pada pertengahan 7 masa itu menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan ia di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan ditetapkan menimpa yang membinasakan. Lihat, raja itu membuat perjanjian menjadi berat. Yesus membuat perjanjian lama, ya, hukum Taurat dan kitab para nabi itu menjadi radikal, ya. Karena dulu orang-orang itu kan dia tidak melakukan Taurat dan kitab para nabi, tapi melakukan midras, ajaran-ajarannya orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu mendengar kalau mau cerai kasih surat cerai. Tapi itu kan di dalam Ulangan 24 sudah jelas ayat 1. Kamu mau cerai kalau istrimu berbuat tidak senonoh. Yaitu tadi ya, berzina. Dan perzinahan itu ada ketentuannya lagi ya, ada dari kata-kata dasarnya, bukan berzina terus diceraikan, enggak. Itu artinya mereka sebelum menikah berhubungan suami istri, tapi kemudian istrinya ini sudah sama orang lain. Nah, itu boleh dikasih surat cerai. Bukan berarti dia sudah suami istri dicerai. Nah, itu contohnya begitu. Jadi orang-orang Israel ini, orang-orang Yahudi ini melakukan perjanjian yang dibuat ringan oleh para guru-guru, rabi-rabi, Farisi, ahli Taurat. Tapi Yesus mengembalikannya, Matius 5-7, khotbah di bukit, ya. Diluruskan, ini Taurat yang benar sama Yesus. Jadi perjanjian lagi berat. Nah, pada pertengahan 7 masa itu, ia menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Yesus disalib, ya, 3,5 tahun. Yesus melayani dan disalib. Waktu Yesus disalib, Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus disalib, ya, maka ia membatalkan semua hukum Taurat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya. Udah nggak perlu lagi kita melakukan, saudara nggak perlu disunat, saudara nggak perlu melakukan semua detail satu-satu ritual dan simbol dalam hukum Taurat. Ya, dihentikan korban sembelihan dan korban santapan, dihentikan. Ya, di atas sayap kekejian yang akan datang. Siapa? Yaitu orang-orang Roma tadi, ya, mulai dari Caligula, terus kemudian sampai ke Nero, terus sampai ke Vespasianus dan kaisar-kaisar berikutnya. Nah, jadi salib, ya, dan Yesus mengalahkannya. Yesus itu disalib, menghentikan. Dan ini sudah dikenal, Daniel 9 sudah dikenapi oleh Yesus. Saudara lihat, ya, nanti saudara untuk lihat, saudara menikmati dulu yang saya ngomong sambil lihat gambarnya. Kalau kurang jelas, nanti boleh nanya dan bisa lihat YouTube-nya. 70 weeks itu berasal dari kata 7, ya, artinya 490 tahun dari mulai nubuatan 70 weeks, dari mulai Daniel, 490 tahun sampai ke zaman Yohanes, tidak ada satupun berhala. Mereka menantikan Mesias, ya. Lihat, mereka 70 weeks have been determined. Sudah ditentukan selama 7 masa, 490 tahun, ya. Concern kepada orang-orangmu, kepada orang Yahudi, dan kepada Holy City, Yerusalem, ya, untuk mengakhiri pemberontakan. Makanya sejak zamannya Daniel sampai zaman Yesus, tidak ada satupun orang Yahudi yang sujud kepada manusia, kepada kaisar, kepada patung, kepada dewa-dewa lain. Sejak Daniel. Tidak ada satupun, ya.
Sejak bait Nehemia, sejak bait Nehemia didirikan, bait Elohim Nehemia, bait kedua didirikan, tidak ada satupun orang Yahudi yang sujud kepada manusia dan sujud kepada dewa-dewa, kepada patung-patung. Nggak ada. Sejak Daniel ya, ini sebenarnya bukan sejak Daniel, tapi lebih tepatnya sejak bait Nehemia. Ya, sampai dengan zaman Yohanes, bahkan sampai para rasul zaman gereja, tidak ada satupun yang sujud sampai ke tahun 300 sebelum diresmikan menjadi agama negara. Tetapi setelah jadi agama negara, paus pun sekarang disembah, ya, proskuneo, patung-patung bawa masuk gereja. Nah, itu proskuneo. Daniel 9, ya. Jadi kita tahu Daniel 9 ayat ke-20 apa itu ya? 25. Ayat 25, kita sekarang tahu ya bahwa nanti ada seorang yang diurapi, ya, seorang prince, pangeran yang datang. There will be, belum jadi raja, makanya namanya pangeran, karena Yesus belum jadi raja saat itu. There will be a period 7 weeks and 62. Jadi setelah ke 69 itu nanti ada dibunuh seorang yang diurapi tadi, akan datang seorang yang diurapi, Yesus Kristus tadi ya, di tahun yang ke-70 itu akan datang seorang yang diurapi, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu Daniel 9 sudah dikenapi, jadi jangan dibuka lagi. Ya, terus Daniel 9 lagi, ya. Now, the 62 weeks, anointed one will be cut, akan dibunuh, ya. Padahal dia nggak ada salahnya. Nah, itu crucified of Jesus, penyaliban Yesus. Dan ada seorang pangeran lain, yaitu Jenderal Titus. Jenderal Titus itu anaknya kaisar ini ya, anaknya kaisar saat itu. Dia akan menghancurkan, ya, akan menghancurkan mereka semua. Ya, dibunuh semua orang Yahudi itu di zamannya Titus. Jadi ini sudah selesai, ya, Titus son of Vespasianus. Jadi nubuatan Daniel sudah dikenapi di masa Yesus dan para rasul. Bukan nubuatan untuk antikristus. Tadi nubuatan Daniel 9 tadi maksudnya ya. Yang itu jangan untuk akhir zaman lagi. Nah, lihat. Tanda dari akhir kehancuran bait suci, bait Elohim. Ya. Ketika satu, abomination, desolation, stand in holy ground. Kita tahu bait Elohim pertama sudah dihancurkan oleh Babel. Bait Elohim kedua oleh Roma. Nah, ada bait Elohim ketiga, ya, ini yang dibuat sekarang, tapi bukan inisiatif dari Tuhan, ya. Nah, tempel ketiga, saudara lihat hari ini di atasnya tempel yang kedua, ada tempel yang ketiga, tapi itu bait Allah, ya, baitullah, ya, itu baitullah, itu bukan bait Elohim, Yehova Elohim, tapi bait Allahnya orang Israel, dan ini akan menjadi persengketaan juga, ya. Jadi tempel yang ketiga ini di atasnya bait itu tadi ya, bait Elohim, di atasnya tempel bait Yahudi, nah, di atasnya ini jadi bait Allahnya orang Islam. Nah, Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembunuh pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, ya, menurut firman yang disampaikan Daniel, ini sudah digenapi, ya, Jenderal Titus tadi. Makanya ketika Jenderal Titus datang, orang-orang Kristen yang tahu pengikut Yesus, mereka seburu pergi dari Yerusalem, mereka dianiaya, mereka pergi. Menurut Yosefus, sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, tidak ada satu orang Kristen pun saat penghancuran Yerusalem itu yang dibunuh oleh Jenderal Titus. Mereka lolos semua. Tapi orang-orang Yahudi yang lain, yang dulu berseru-seru, salibkan dialah darahnya tertanggung atas kami. Mereka itu semua dan keturunannya banyak disalib, ya, ada banyak sekali disalib di Yerusalem sampai kayunya habis, pohon-pohonnya habis buat nyalib, mereka disalib di tembok Yerusalem. Lihat jika dia ada di padang gurun yang saya lingkarin merah dan dia ada di dalam bilik, ya. Bilik yang di padang gurun itu Ka'bah, ya, Mekah itu, ya. Ka'bah, Mekah. Nih, lihat. Sebelum tahun 1950, inilah bentuknya Mekah. Tadi saya katakan sejak tahun 1400 sampai hari ini, sampai tahun 1924, mereka tuh miskin sekali. Tahun 1930, Amerika datang ke Arab dan dia kasih teknologi minyak. Baru Arab itu bisa kaya raya. Yang kaya raya di Arab itu bangsawannya, ya. Bangsawannya yang kaya, raja-rajanya yang kaya. Rakyatnya, wah, tetap saja susah. Makanya kabur kemari ke Eropa, banyak yang kabur kemari. Negara-negara Arab ini rakyatnya susah semua, makanya kabur kemari.
Saudara lihat, mereka dulu padang gurun, bilik di padang gurun, tuh lihat bilik di padang gurun, ya. Sekarang megah sekali kalau lihat Mekah, nah, tapi dulu enggak. Lihat tanda-tandanya Matius 24, ya, tanda kedatangan Yesus. Matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit goncang. Tadi semua ya ada dalam Wahyu. Anak manusia datang di atas awan-awan di langit 4, 5. Malaikatnya dengan meniup sangkakala dahsyat bunyinya mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ini sangkakala terakhir. Nah, dan dari ujung satu ke ujung lain. Ya. Jadi kedatangan tadi ini satu, matahari, bulan. Nggak percaya lagi. Bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoncang, anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, malaikat meniup trompet, dan dikumpulkan kita semua, ya. Yang di 1 Korintus 15, kita yang masih hidup, yang sudah mati dibangkitkan, yang masih hidup, kemudian ini tadi, yang masih hidup, kemudian diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ini tadi ya, ayat-ayatnya. Dalam Wahyu tadi yang saya sebutkan. Nanti kita akan ke sana lagi ya, sabar. Nah, 1 Korintus 15. Ya, ini tadi ayatnya 1 Korintus 15, dalam sekejap mata. Ketika sangkakala dibunyikan, maka yang mati akan bangkit, dan kita semua akan diubahkan. Sangkakalanya terakhir, hari kebangkitan itu cuma sekali saja. Jadi saudara, jangan bilang ada rapture 2 kali. Nggak ada, rapture-nya cuma sekali. Nah, sekarang saya mau, sebelum lihat 2 Tesalonika 2, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan dia duduk di bait Allah. Saudara, orang kemudian menafsirkan 2 Tesalonika 2 ayat 4 ini adalah bait Allah ketiga. Enggak, waktu Paulus nulis 2 Tesalonika 2, bait Elohim masih ada. Ya, belum dihancurkan. Jadi ini adalah bait Allah yang kedua, dan itu adalah lawan. Nah, jadi itu antikris sudah ada di tengah kita, tapi dia belum declare. Ya. Yesaya 11 ayat 4, kemarin kita kasih tahu bahwa dengan hembusan nafasnya, Yesus itu mematikan, membunuh antikris ini. Ya. Jadi, 2 Petrus 3 ayat 10, dunia itu akan hancur setelah kerajaan 1000 tahun. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10, kemarin kita belajar heavens and hell. Nanti kita masuk ke sini lagi. Ini nanti yang sekarang. Oke, sebentar. Lihat ini ya. Kesimpulan ya, end of the second temple. Bait Elohim kedua sudah mati, sudah hancur, ya. Karena ada Kaisar Caligula, dia taruh ke patungnya di dalam bait Elohim. Dan orang Yahudi memberontak karena mereka disuruh sujud kepada patung Caligula. Padahal orang Yahudi sejak bait Nehemia, sejak bait Elohim itu didirikan, mereka tidak pernah, bahkan kepada manusia siapapun mereka nggak sujud. Makanya ketika orang sujud pada Yesus, dan Yesus tidak menolak. Padahal orang sujud pada malaikat, malaikat menolak. Orang sujud kepada para rasul menolak. Tapi orang sujud kepada Yesus, Yesus nggak menolak. Ya, karena Yesus adalah Elohim sendiri, ya, dia yang layak menerima sujud sembah kita. Terus ada aniaya yang luar biasa, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Tadi dikatakan 2 saksi Allah, ya, itu sudah ada dari zaman dulu. Orang yang punya Torah di hatinya, benar-benar Torah ya, bukan Torah yang lain yang karangannya Talmud dan karangannya Midras, tapi benar-benar Torah dan para nabi. Dan kemudian kalau bukan karena orang-orang pilihan, maka itu nggak ada yang sanggup bertahan. Tapi karena orang-orang pilihan, maka itu berhenti aniaya itu. Nah, Konstantin itu akhirnya membuat Kristen jadi agama negara dan aniaya berhenti. Orang Yahudi untuk sementara tidak dipersekusi. Sampai kemudian abad ke-15 dipersekusi lagi orang Yahudi oleh orang Kristen di gereja yang tidak melakukan firman Tuhan, yang sudah sesat, orang-orang Kristen yang sesat, yang tidak setia kepada yang tertulis, yang menyembah patung-patung, ya. Kemudian ada Mesias palsu, kelahiran Islam, ya tadi, dan kiblatnya Mekah tadi. Lihat dia ada di gurun, lihat dia ada di bilik, dan tadi ini second tadi ya, terus kemudian kedatangan sebelum Yesus, tanda-tanda ini tadi ya, sil 1, sil 2 ini tadi
Seal yang pertama white horse ya, terus ada seal yang kedua diambil damai, ya, terus seal yang ketiga terus ada diambil keadilan dan rusaknya ekonomi, terus ada kelaparan, terus ada martir, para martir ya, ada para martir, dan ada seal yang keenam second universe. Nah ini tanda-tanda kedatangan, terus tanda-tanda ketika Yesus datang, ya, yang menyertai Yesus datang. Matahari gelap, matahari bulan gelap, bulan bintang-bintang berjatuhan, kuasa surga bergoncang, tadi ya, juga beririsan juga, anak manusia, the son of man, will come in the cloud of glory. Lihat, Wahyu 14 ayat 14, dan malaikat meniup sangkakala, collect his elect from four winds, dari 4 penjuru mata angin sampai ke langit. Nah, saudara amatin, ya, terus kemudian lihat, pertama kali antikris harus reveal tanda-tanda kita nanti mau dibangkitkan. Bukan resurrection, salah, kelebihan A, resurrection dan kebangkitan dan rapture, pengangkatan. Antikris harus reveal himself, ya. Kemudian antikris akan dihancurkan oleh Yesus dulu. Kemudian ada rapture believers, ya. Baru ada rapture. Jadi kalau saudara amati di kitab Wahyu, kita balik dulu. Sebentar. Oh, saya kurang satu nih. Tambahan ya. Terakhir ya. Ini saudara boleh nanya. Ini. Lihat. Ketika anak manusia datang, ini semua kejadiannya adalah setelah antikris tadi, meterai 1 sampai meterai 6. Ya, sampai sangkakala 1 sampai sangkakala ke-6. Sangkakala ke-7 kita baru diangkat. Ya, Yesus datang. Lihat lingkarannya itu ya. Wahyu 14 ayat 14 itu sama dengan Wahyu 18 ayat 9, Wahyu 19 ayat 11. Sangkakala ke-7, Wahyu 10 11 sangkakala 7 dibunyikan, ya. Kemudian akan dituai. Tuaian yang pertama. Tuaian pertama itu 1 Korintus 15. Lihat pasal 14 ini, itu kan pasal yang udah mulai terakhir. Ya, jadi semua tadi sudah terjadi semua. Meterai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meterai ke-7 itu 7 sangkakala. Itu pun di sangkakala yang ke-7, kita baru dipanen. Kita baru rapture. Ya. Dan rapture itu cuma terjadi sekali. Kebangkitan orang mati itu cuma sekali kejadiannya. Untuk masuk ke dalam langit bumi yang baru. Begitu ya. Jadi tadi ada pertanyaan, jadi kita di masa mana sekarang? Kita belum masuk ke meterai yang pertama, belum. Karena itu akan terjadi cepat sekali. Ya, kita belum. Kita masih belum apa-apa, itu belum apa-apa, baru tanda-tanda saja. Baru tanda-tanda, belum. Nanti sebentar lagi begitu blank kita akan tahu. Oke, sampai sini dulu.